Shalom, selamat pagi. Kembali kita bertemu di dalam misbah doa pagi kita. Kita akan mencari wajah Tuhan Yesus pagi hari ini. Dan kita hanya menyanjung nama Tuhan Yesus saja yang kita sembah, yang kita tinggikan. Sebab Dia yang telah memberikan keselamatan buat kita, yang memberikan kesehatan, kekuatan. Mari saudara kita berdoa dan lebih dalam lagi sungguh-sungguh mencari wajahnya dengan kita memuji menyembah Tuhan Yesus. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, dengan segenap hati kami datang kepadamu Tuhan dan bersukacita bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Engkau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan Engkau memberikan Tuhan keselamatan Tuhan buat kami Bapa, sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana ada hari ini karena anugerah-Mu, kasih-Mu. Sekarang kami akan memuji menyembah Engkau Tuhan di dalam mesbah doa pagi kami. Kami biarkan Roh-Mu bekerja, memberkati, mengurapi kami, sehingga kami boleh memberikan Tuhan yang terbaik, Tuhan, pujian penyembahan yang dari hati kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami menyenangkan hati-Mu, Engkau pasti Tuhan Yesus bersuka cita dan biar menjadi asap dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami percaya sepanjang hari ini pun Tuhan, Engkau akan menyertai kami bagi orang yang mencari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak biarkan iblis mengganggu Tuhan. Kami memuji menyembah Engkau, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak biarkan juga iblis menghalang kami untuk mendapatkan berkat firman-Mu. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sanjung nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Ku sanjung nama-Mu Yesus, ku sembah nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Ku sanjung Kau nama-Mu Yesus, ya Tuhan. Nama-Mu Yesus, ku sembah, nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Menerimaku apa adanya, amin Tuhan. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak menerima semua kebaikan-Mu, tak layak menerima semuanya, segala kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu kepada kami dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini, cari wajahnya dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Yesus yang memberikan kekuatan pada kita hari ini, biar kita sembah puji kepada Tuhan Yesus. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku puji nama-Mu Yesus. Hanya Engkau yang terbaik dalam hidup kami, hanya Yesus kami sembah.
kami tinggikan. Kau layak terima pujian, Kau layak terima sembah kami. Terima kasih Tuhan, karena Kau yang beri keselamatan bagi. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kalau kami pagi hari ini ada, semua karena anugerah-Mu. Kami memuji, menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dilayakkan untuk lebih mendekat kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan, segala pergumulan, segala beban hidup kami tidak akan Tuhan melebihi kekuatan kami. Kami percaya ada kuasa Tuhan Yesus yang selalu siap Tuhan memulihkan, memberkati kami. Biarlah waktu Tuhan, waktu yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau menguatkan hati kami dengan firman-Mu, firman yang kupuji. Kami tidak mau kecut tawar hati hadapi apapun, karena kami percaya kami diberikan kemenangan karena ada firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan, kuatkan dan teguhkan hatimu dalam hidup ini. Teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Amin. Yesus, amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu, dan teguhkan hatimu. Amin. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Biarlah kita selalu perkatakan firman Tuhan dalam hidup ini. Percaya bahkan selalu firman Tuhan. Renungkan siang dan malam. Firman Tuhan bukan masalah kita. Amin. Jangan takut dan gentar, bab Dia selalu sertamu. Terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan gentar. Amin. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Perkatakan selalu firman Tuhan dalam hidup kita. Pasti Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Lalu firman Tuhan renungkan siang malam. Jangan takut gentar hatimu, sebab Tuhan pasti menyertai hidup kita. Gentar sebab Dia selalu sertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depan kita semua. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan.
kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Kau selalu bersama dengan kami. Kau selalu ada di dalam hidup kami. Kau selalu ada di Tuhan Yesus hidup kami. Kami tidak takut dan kecut tawar hati Tuhan menghadapi apapun. Karena kami percaya kami pasti menang bersama dengan Tuhan Yesus. Firman-Mu yang meneguhkan. Untuk itu kami hanya fokus pandang hanya Tuhan Yesus yang memberikan perlindungan, yang memberikan jalan kemenangan buat kami yang percaya kepadamu. Engkau tidak membiarkan kami tergeletak. Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman ini. Immanuel bagi kami semua yang percaya dan mengasihi-Mu. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, sehingga firman Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan kami, sehingga hidup kami Tuhan boleh hidup berjalan dalam kebenaran-Mu, dan hidup kami boleh hidup dalam iman percaya kami kepadamu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan sampaikan, mengganggu konsentrasi kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dalam mesbah doa pagi ya. Saudara, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kesabaran Allah ya. Di dalam saudara kita akan membaca di sini dalam kitab Timotius ya. 1 Timotius 1 ya, ayat yang ke-12 kita akan membaca di sini. Mulai ayat yang ke-12. Ya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin ya. Saudara, dalam surat Timotius, Paulus kepada anak rohaninya Timotius, ya saudara, Rasul Paulus menceritakan bagaimana kehidupannya yang dahulu ya. Dia seorang yang ganas ya, dikatakan dia penganiaya jemaat ya. Kemudian saudara ya, dia akhirnya mendapat belas kasihan Tuhan ya, dikatakan. Dan apa yang dia lakukan sesungguhnya itu semuanya di luar iman ya, karena waktu itu dia belum percaya kepada Yesus ya. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 9 bagaimana saudara diceritakan tentang pertobatan daripada saudara Saulus ya.
saudara dulu namanya Saulus, ya, kemudian berganti namanya dengan Paulus, ya. Dikatakan bahwa saudara Paulus atau Saulus, dia setuju pada saat Stefanus dihukum rajam oleh orang-orang Yahudi, sehingga dia seorang martir, ya, saudara Stefanus, ya, sebagai seorang martir, ya, oleh karena imannya kepada Kristus. Kemudian dia begitu giat untuk mengejar orang-orang yang percaya kepada Yesus dan memasukkannya dalam penjara, ya, di kota Yerusalem. Bahkan dia meminta surat kuasa, ya, kepada imam kepala, imam besar untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap anak-anak Tuhan di sana. Ya, saudara. Namun dalam perjalanannya, saudara, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus tatkala saudara ada satu sinar yang begitu luar biasa menerangi diri sehingga dia terjatuh, dan Yesus berkata, ya, bahwa dikatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, saudara, disitulah pertobatan daripada Saulus, ya, di mana saudara Tuhan kemudian mengutus Ananias untuk saudara, ya, untuk menyembuhkan matanya yang buta, ya, saudara, karena 3 hari setelah itu dia 3 hari buta dan dia tidak makan, dia tidak minum, ya. Kemudian Ananias berkata kepada Tuhan, Tuhan, dia kan seorang yang ganas, ya, dia penganiaya jemaat, ya, bagaimana mungkin aku dapat melayani, ya, Saulus, ya, seorang yang ganas, yang seorang penganiaya jemaat, ya. Namun Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan saudara Saulus, ya, yang kemudian berganti namanya dengan Paulus, ya. Saudara, di dalam tadi surat Timotius dikatakan bahwa semua dia terima semua karena belas kasihan, karena kasih karunia Allah, ya. Dia mengucap syukur apa yang terjadi dalam hidupnya, yang mengubah hidupnya 180 derajat. Dia yang tadinya penganiaya jemaat, namun Tuhan pakai justru untuk menjadi pembela Injil, saudara. Bahkan dia rela mati di di dalam penjara, ya, dengan hukuman pancung, saudara, ya. Itulah karya Tuhan, bagaimana Tuhan bisa mengubah hati manusia, termasuk saudara dan saya, ya. Sebejat apapun hidup kita, dosa sebesar apapun yang kita perbuat, kalau, ya, saudara, kita mau berubah, kita mau bertobat, Tuhan bisa ubah jalan hidup kita, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, di sini dikatakan bahwa, ya, saudara, bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Itulah yang dikatakan oleh Paulus, ya. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia yang utama adalah untuk menyelamatkan orang yang berdosa, dan dikatakan, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa, ya. Nah, saudara, pertobatan dimulai pada saat kita boleh mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan, dan kita mohon Tuhan untuk berbelas kasihan atas hidup saudara dan saya, agar kita boleh diselamatkan, ya. Nah, saudara, inilah perkataan daripada Paulus, ya, yang menceritakan kehidupannya yang lalu, bagaimana Tuhan, ya, saudara, menyelamatkan hidupnya, ya. Dulu dia adalah seorang ahli Taurat, ya, yang menganggap dirinya adalah orang yang benar, dan pengikut Yesus itu dianggap sebagai aliran sesat, bidat. Namun Tuhan memanggil dirinya justru untuk memberitakan Injil Kristus Yesus, ya, supaya banyak orang diselamatkan, ya. Nah, saudara, dikatakan di ayat yang ke-16, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya, ya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, ya. Nah, saudara,
Rasul Paulus mengatakan bahwa saudara, dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Ya, saudara, kalau kita manusia melihat bagaimana saudara kelakuan perbuatan daripada Paulus dahulu, namanya adalah Saulus, kita pasti begitu membencinya, saudara, ya. Saudara, kita pasti begitu membencinya. Seperti juga Ananias saat dia diutus untuk bertemu dengan Saulus, ya, saudara, yang berganti nama dengan Paulus. Maka Ananias dia berkata, Tuhan, dia tidak layak, ya, untuk mendapat anugerah, ya, untuk mendapat jamahan Tuhan, sehingga saudara, dia layak mendapat hukuman. Namun saudara, Tuhan utus Ananias untuk menyembuhkan dia, ya, dari matanya yang buta, dan bahkan mendoakan dia sehingga saudara Paulus, ya, penuh dengan Roh Kudus. Itulah awal daripada pertobatannya, dan mulai dari saat itu perjalanan hidupnya berbalik dan dia memberitakan Kristus, ya. Saudara, dikatakan firman Tuhan bahwa, ya, begitu Tuhan sabar terhadap kita, ya. Saudara, kalau kita selalu mengecewakan Tuhan, ya, saudara, kita seringkali mengecewakan hati Tuhan, ya, sampai Petrus berkata, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat dosa? Apakah sampai 7 kali, Tuhan? Tuhan bilang, bukan sampai 7 kali, tapi sampai 70 kali 7 kali, ya. Artinya saudara, selama kita hidup, biarlah kita boleh sabar, kita mengampuni seperti Tuhan mengampuni hidup saudara dan saya, ya. Saudara, dia Allah yang maha sabar, panjang sabar, penuh belas kasihan dalam hidup kita, ya. Dikatakan bahwa Paulus adalah contoh, ya. Dikatakan Tuhan memakai dia untuk menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, ya. Saudara, Tuhan memanggil hidup saudara supaya saudara dan saya bertobat, percaya Yesus, melayani Dia, berjuang untuk hidup dalam kebenaran, membawa orang-orang hidup benar di hadapan Tuhan, dan hidup menjadi contoh dan teladan, ya. Saudara, itu yang Tuhan mau, ya. Bahkan Paulus berkata kepada Timotius, ya, jangan seorang pun menganggap engkau muda, ya, menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kekudusanmu, dalam kesetiaanmu, ya. Saudara, hidup kita bisa Tuhan pakai untuk menjadi berkat, untuk menjadi contoh bagi sesama kita, ya. Nah, saudara, inilah firman Tuhan katakan bahwa di ayat yang ke-17 dikatakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin, ya. Saudara, segala kemuliaan, ya, dikatakan ditujukan pada Yesus, Raja segala zaman, ya. Dia yang memerintah alam semesta. Dikatakan kepada Allah yang kekal, ya, karena sesungguhnya Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia, ya, yang dikatakan dalam kitab Yohanes, pada mulanya dia bersama dengan Allah Bapa, ya. Dia adalah Sang Firman yang ada bersama dengan Allah Bapa, ya. Saudara, yang permulaannya sejak dahulu kala, ya, sebelum bumi, langit dan bumi diciptakan. Itulah yang dikatakan juga oleh Nabi Mika, ya. Saudara, Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, datang ke dalam dunia, sama dengan manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa, ya, supaya kita mendapat pengampunan dosa. Dikatakan kepada Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Amin, ya. Nah, saudara, inilah yang Rasul Paulus katakan tentang Yesus, ya. Jadi saudara, apakah maksud daripada kesabaran Allah dalam hidup saudara dan saya? Ini dikatakan di dalam kitab Roma. Kita akan membaca di sini di dalam kitab Roma, di Roma 2 ayat yang keempat mengatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya
kesabarannya, dan kelapangan hatinya, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya, saudara, jangan kita anggap enteng, ya saudara. Dikatakan menganggap sepi kesabaran Tuhan, kelapangan hatinya, kemurahannya. Ya, tidakkah kita tahu bahwa maksud daripada kemurahan Allah atau kesabaran Allah dalam hidup saudara, supaya kita bertobat. Ya saudara, Tuhan Yesus bilang seperti ini, kalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Ya saudara, oleh karena itu biarlah hidup kita boleh menggunakan setiap kesempatan yang ada. Ya, firman Tuhan katakan, jikalau hari ini kau dengar suara Tuhan, jangan keraskan hati kita. Biarlah kita boleh bertobat, mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk dipakai oleh Tuhan sebagai alat kerajaannya, menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan dunia ini yang sudah semakin rusak ini, ya saudara, sehingga nama Yesus Tuhan kita yang dipermuliakan. Ya, kita akan menyanyikan satu pujian, saudara. Biarlah saudara, pengampunan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya menuntun kita untuk kita semakin setia, semakin mengasihi Tuhan. Kemurahan yang saudara dan saya terima, biarlah semakin hari membawa kita semakin mengasihi Tuhan, semakin kita boleh setia melayani Tuhan, menjadi contoh dan teladan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Ya, kita akan menyanyikan pujian ini, saudara. Biarlah nama Yesus yang disanjung dan dimuliakan dalam hidup kita. Ku sanjung namamu Yesus, ku sanjung namamu Yesus, ku sembah namamu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak, sungguh ku tak layak menerima semuanya. Segala kebaikanmu dalam hidupku, kau menerimaku apa adanya. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak menerima semuanya. Segala kebaikanmu dalam hidupku, kau menerimaku apa adanya. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunanmu sempurna dalam hidupku, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami seperti kehidupan Paulus pada waktu lalu, Tuhan. Waktu dia masih hidup di dalam kebenarannya sendiri, beribadah namun hati jauh dari Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan jamah, ubah hati kami, pulihkan hidup kami. Kami berdoa Tuhan, kami mau tinggalkan semua dosa yang begitu membuat hati Tuhan berduka cita atas hidup kami. Tuhan, kami mau hidup kami berbalik dari jalan kami yang jahat. Kami mau hidup kami dipakai Tuhan sebagai alat bagi kerajaan-Mu, Tuhan.
Kami mau hidup memuliakan Engkau lewat kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesabaran-Mu dalam hidup kami, yang selalu memberikan kepada kami kesempatan untuk kami selalu Tuhan memperbaharui hidup kami, untuk kami selalu bertobat di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami boleh menggunakan setiap kesempatan yang ada. Kesabaran Tuhan menuntun kami kepada pertobatan. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, biarlah kami gunakan ini ya Tuhan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu, dan kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kalau ada dosa, Tuhan ampuni. Dan saat kami yang mengalami sakit, Tuhan, lawat dan tumpangkan tangan-Mu atas kami, dan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Oleh bilur-bilur Yesus kami sudah sembuh Tuhan, dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang mengalami pergumulan dalam usaha, pekerjaan, studi, Tuhan yang menolong kami anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah dalam rumah tangga, hubungan dengan sesama, Tuhan pulihkan, supaya kami boleh berdamai, saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa negara kami ya Tuhan, khususnya dalam menyambut pemilu tahun depan, dan saat tahun ini dan ke depan, supaya keamanan tetap terjaga, kesatuan dan persatuan bangsa tetap terjaga ya Tuhan. Berikan kedewasaan kepada semua partai politik ya Tuhan, supaya tidak mengutamakan kepentingannya sendiri, namun kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, kami tidak mengizinkan kuasa iblis memecah belah bangsa kami. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami curahkan hujan pertobatan, dan kiranya damai sejahtera Tuhan boleh melimpah atas bangsa ini Tuhan. Pakai setiap kami, anak-anak-Mu, untuk menjadi terang dan berkat bagi bangsa ini. Terlebih juga ya Tuhan dalam menghadapi masa krisis ini, supaya bangsa kami dapat melaluinya, dapat bertahan di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin gelap. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mau terima berkat daripada-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, angkat tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara diberkati, saudara bisa share kepada yang lainnya, dan saudara bisa bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.